Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Malam ini kita boleh bersama mengadakan doa malam. Kita akan datang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, menerima kekuatan dan kuasa yang daripada sorga, menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Mari bersama kita berteduh di hadapan Tuhan. Bersaat teduh di hadapan-Nya, Allah yang kudus, kita mohon Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita, agar kita layak boleh berjumpa dengannya, memandang wajahnya, bercakap-cakap, diberkati olehnya. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah undangan Tuhan kita bagi setiap kita, engkau dan saya, di dalam segala keadaan hidup kita. Ia Allah yang dengan tangan terbuka mengundang kita untuk datang kepadanya. Mari kita hadir, kita mengadang-adangkan wajah kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi bagi Dia, memuji Dia, haleluya, haleluya, karena Ia layak menerima pujian yang terbaik dari kita umat-Nya. Nyanyikan, haleluya. Nyanyikan, haleluya, oh nyanyikan, haleluya. Nyanyikan, haleluya, oh nyanyikan, haleluya. Yesusku menyelamatkan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ya pelindung, penghibur kita. Pelindung, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya.
dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami mau bersuka bagi-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami rindu setiap detik yang kami lakukan pada malam hari ini. Setiap pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Nyanyikan haleluya. Oh, nyanyikan haleluya. Nyanyi dan bersoraklah, angkat suaramu bagi Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka baginya atas perbuatannya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya di dalam janji-Mu Tuhan, kami peroleh kekuatan. Hanya di dalam janji-Mu yang kekal, kami beroleh pengharapan. Malam ini kami tahu bahwa Engkau sajalah sandaran hidup kami. Di momen-momen seperti ini kami tahu hanya Engkaulah menara kekuatan kami. Karena semua harta yang kami miliki, karena semua kekuasaan yang kami miliki tidak dapat menyelamatkan kami. Hanya Engkau Allah penyelamat kami. Oleh karena itu malam hari ini kami datang dengan kerendahan hati, dengan kehancuran hati bagi orang-orang yang berdosa yang seharusnya mengalami murka Allah. Namun dikasihinya, ditebusnya, dan dipeliharanya. Dan Engkau menjumpai kami Tuhan malam hari ini. Di tengah-tengah segala kehancuran kami, tengah-tengah segala kelemahan kami, di tengah segala sakit penyakit yang kami alami, kami memandang dan mencari Engkau Tuhan. Sandaran hidup kami. Engkau cahaya, Engkau terang di dalam hidup kami. Engkau berkata, akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan kami mengaminkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau bersandar mencari Engkau cahaya hidup yang baka. Engkau cahaya hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap detik yang kami habiskan melalui doa malam ini, kami memuliakan Engkau. Dan terang-Mu menerangi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita hadir dalam segala pergumulan keadaan hidup kita masing-masing. Dan kita malam ini penuh dengan pergumulan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam kondisi tubuh kita. Tuhanlah harapan kita. Tuhanlah kekuatan di jiwa kita.
Tuhanlah sumber ketenangan kita. Mari kita datang, kita mengangkat hati kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepadanya, mari kita bersama-sama mengangkat suara kita, memuji Dia. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batin, hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Tuhan, ini kerinduan kami rindu memuliakan Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu, kami rindu merasakan hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami gak mau melepaskan-Mu Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Kami serahkan semuanya padamu. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Tuhan, jadikan ku bejanamu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Mari saat ini kita datang Bapak Ibu di dalam segala kehidupan kita. Ialah harapan kita, ialah sang terang itu. Dalam setiap pergumulan pribadi kita, mari kita datang mencari Dia. Setiap pergumulan di dalam rumah tangga kita, pergumulan di dalam pekerjaan kita. Mari kita datang kepada-Nya, membawa setiap doa-doa pribadi kita kepada Tuhan kita, pengharapan kita, cahaya. Mari kita berdoa untuk setiap pergumulan pribadi masing-masing. Doa. Amin, Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena memiliki Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau membawa semua pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan berkenan untuk mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada saat malam hari ini, mari bersama-sama kita mau berdoa. Berdoa untuk setiap jemaat yang bergumul dalam sakit, dalam ekonomi, dan dalam pekerjaan. Kita mau berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, pada saat malam hari ini, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa seluruh jemaat ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat yang bergumul dalam keadaan lemah tubuh mereka, yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memulihkan kehidupan mereka. Engkau yang memberikan sukacita dan pengharapan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat yang bergumul dalam ekonomi. Biarlah mereka tetap percaya bahwa Engkau yang memelihara mereka, bahwa Engkau yang menyediakan setiap kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin pada saat ini mereka juga bergumul dalam pekerjaan mereka. Biarlah jemaat Tuhan tetap percaya dan tetap bersandar kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah dalam pergumulan mereka ini, mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi biarlah mereka tetap datang kepada Tuhan, membawa semua pergumulan mereka ke dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka memiliki pengharapan, memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang berkuasa, yang ada bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, pada saat ini juga kita mau berdoa untuk pelayanan online, proses editing, recording, dan untuk setiap para pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap proses yang ada, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat maupun orang-orang di luar sana yang mendengar khotbah ini. Mari kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan ibadah online. Kami berdoa untuk proses syuting yang ada, untuk editing, recording. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Sehingga semuanya tidak ada kendala Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terlibat. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat kepada mereka. Sehingga mereka boleh melakukan semua itu dengan hikmat daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap para pelayan Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan hikmat juga dalam pelayanan. Biarlah pelayanan yang kami lakukan menjadi berkat bagi setiap jemaat. Menjadi berkat bagi setiap orang-orang di luar sana.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pada saat malam hari ini kita juga tidak lupa berdoa untuk pemerintahan dalam menangani COVID-19 ini. Kita tahu ini sangat sulit bagi para pemerintah. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, kekuatan, sehingga mereka boleh memiliki kebijakan daripada Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil, keputusan itu boleh tepat. Mari kita berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintahan. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah virus COVID-19 ini, biarlah Engkau yang berikan mereka hikmat, memberikan mereka kebijaksanaan, sehingga dalam setiap mengambil keputusan yang ada, mereka boleh mengambil dengan tepat. Dan dalam menangani kasus ini, mereka boleh menanganinya dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan setiap pokok doa kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat Tuhan dan juga pelayanan ibadah online dan juga para pemerintah. Kami percaya Tuhan yang menjawab setiap seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap kita Bapak Ibu memerlukan firman yang hidup. Firman-Nya adalah kekuatan di dalam hidup kita. Di dalam janji-janji firman-Nya kita dapat bersandar pada Tuhan. Nah, kita bersama-sama akan menaikkan sebuah pujian. Aku percaya pada Yesus. Sebelum kita bersama akan membaca merenungkan firman-Nya. Katakan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu dan firman-Mu. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Percaya padamu Yesus dan firman-Mu yang benar. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, kami mau percaya padamu dengan segenap hati. Kami rindu menyerahkan hidup kami hanya bagimu, Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku.
Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus dimanapun berada. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan yang mempunyai firman memampukan kita, menolong kita untuk bisa merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, malam hari ini bersama dengan umat-Mu, kami mau membaca firman-Mu. Kami mau merenungkannya, Tuhan lawat kami dengan firman-Mu. Sehingga hari ini kami mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk merenungkannya. Mampukan kami untuk bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang mempunyai firman, yang memberikannya kepada kami malam hari ini. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada, menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Saya ingin bertanya kepada kita, apabila kita pernah mengalami seseorang mengkhianati kita, atau ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, suatu hari kita bertemu dengan orang itu. Apa yang akan kita lakukan? Sikap kita yang keluar spontan dari kita apa? Banyak orang katakan inilah waktunya untuk balas dendam. Yang lalu dia sudah mengkhianati aku. Yang lalu dia sudah berbuat jahat kepadaku. Dan saat ini ketika orang itu ada di depanku, maka saatnya untuk balas dendam. Di antara kita, siapa yang mengatakan, ya itu yang akan aku lakukan. Ada orang yang mengatakan, kalau aku tidak. Aku akan memaafkan orang itu. Aku akan mengampuni orang itu. Dan aku akan memberikan kesempatan yang kedua kepadanya. Walaupun manusia berusaha untuk memaafkan. Berusaha untuk mengampuni orang yang pernah berbuat jahat, yang pernah mengkhianati dia. Tapi pengampunan yang dari manusia terbatas. Suatu hari Tuhan Yesus pernah ditanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Tuhan Yesus menjawab, 70 kali 7. Jemaat 70 kali 7 berapa? Itu satu jumlah yang besar. 490. Apakah kita akan hitung si A salah kepadaku? Ini yang pertama. Ada catatannya masing-masing. Yang dimaksudkan dengan angka itu 70 kali 7. Bukan berarti ketika kita menghadapi orang yang bersalah, kita hitung kesalahannya. Dan kita hitung berapa kali kita memaafkan. Tapi Tuhan mau mengajarkan bahwa ketika kita mengampuni, pengampunan itu adalah pengampunan yang tidak terbatas. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bertemu dengan murid yang pernah mengkhianati dia, yaitu Petrus. Apa yang Yesus lakukan ketika bertemu dengan Petrus? Apakah Yesus juga balas dendam? Ini waktunya. Kemarin, yang lalu kamu mengkhianati aku. Yang lalu engkau tidak mengakui aku sebagai gurumu. Saat ini adalah kesempatan untuk aku membalas apa yang sudah engkau lakukan kepadaku. Nah, apa yang Yesus lakukan ketika Yesus bertemu dengan orang yang pernah mengkhianatinya? Mari saya ingin mengajak kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan demikian.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus yang pernah mengkhianati dia, apakah Yesus balas dendam? Tidak. Walaupun yang lalu Petrus sudah menyangkal dia, walaupun yang lalu Petrus tidak mengakui dia sebagai seorang guru, tetapi saat ini ketika dia bertemu dengan murid yang dia kasihi ini, maka Yesus menyapa Petrus dengan nama yang sungguh-sungguh spesifik, Simon. Tidak semua orang mengenal Petrus ini adalah Simon. Orang mengenalnya bahwa namanya adalah Petrus. Tetapi Tuhan Yesus menyapa dia, Simon. Lebih spesifik lagi, Simon yang mana? Simon itu banyak. Tapi Yesus katakan Simon, anak Yohanes. Jadi ketika ditanya Simon yang mana? Ini Simon, anaknya Yohanes. Itulah yang aku maksudkan. Yesus menyapa Petrus dengan katakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Walaupun yang lalu sudah menyangkal, walaupun yang lalu Petrus sudah berbuat jahat terhadap gurunya, hari ini Tuhan Yesus memberikan pengampunannya, menyapanya dengan penuh kasih. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Tuhan Yesus menyapa dengan sapaan seperti ini, maka Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau. Ketika sudah dijawab seperti itu, Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sudah cukupkah pertanyaan ini? Tidak. Yesus menyapa Petrus dengan sapaan yang sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sekali lagi Petrus katakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Cukupkah pertanyaan ini berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Untuk ketiga kalinya, Tuhan Yesus menyapa Petrus kembali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka dikatakan, ketika Tuhan Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, maka hati Petrus menjadi sedih. Dia ingat, memang benar dia pernah gagal. Memang benar dia pernah menyangkal Yesus. Dan ini masih ada di ingatannya. Malam itu
di tengah-tengah murid-murid yang lain. Petrus katakan, walaupun iman yang lain terguncang, aku tidak akan terguncang. Bahkan aku rela mati bagi engkau. Kalimat ini baru terucap. Baru beberapa jam setelah kalimat ini terucap dari mulut Petrus. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus ditangkap. Dan ketika Yesus ditangkap, maka Petrus mengikuti Yesus dari kejauhan. Ketika Yesus mulai diolok-olok, ketika orang menghina Yesus, maka ada orang yang bertanya, yang menyapa Petrus, engkau mengenal dia? Oh, tidak. Engkau bersama dia? Tidak. Engkau bersama dengan dia. Gaya bahasamu sama. Maka sekali lagi Petrus katakan tidak. Ketika dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, maka berkokoklah ayam. Maka dia teringat, Petrus teringat bahwa Yesus pernah mengingatkan dia. Sebelum ayam itu berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, dia ingat semua apa yang sudah dia lakukan terhadap gurunya. Dan hari ini, guru yang sudah dia khianati itu ada di depannya. Guru yang dia kasih itu ada di depannya. Tidak membalas dendam, tidak memaki-maki, tidak memukul dia. Tapi dengan sapaan yang lembut. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Maka hati Petrus hancur, maka dikatakan sedih hati. Dan dia katakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita melihat ketika Petrus pernah menyangkal Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Dan bukan hanya sekedar mengampuni dan mengasihi. Tetapi Tuhan Yesus memulihkan Petrus dengan memberikan satu tugas yang ada di depan dia. Maka Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Maka ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kasih itu bukan teori. Kasih itu bukan hanya sekedar ucapan manis di mulut saja. Tapi Yesus mau katakan, kalau engkau mengasihi aku, kasih ini praktekkanlah. Kasih ini bukan hanya sekedar teori yang indah, tapi harus dilakukan di dalam perbuatan. Kasih yang engkau ucapkan bukan hanya untuk sesumbar yang besar. Aku mengasihi engkau, bahkan aku rela mati untukmu Tuhan. Tapi Yesus mau katakan, nyatakan ucapanmu itu, lakukan ucapanmu itu. Dan ini, ya engkau akan lakukan ketika engkau sudah merasakan kasihku. Ketika engkau sudah merasakan pengampunanku. Maka hari ini, aku mengirim engkau supaya engkau membawa kasihku dimanapun. Aku tuntun engkau karena di tempat-tempat itu, orang membutuhkan kasih Tuhan. Di tempat-tempat itu orang membutuhkan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Ketika Tuhan pernah mengampuni Petrus. Ketika Tuhan Yesus pernah memulihkan Yesus. Mungkin ada di antara kita yang Tuhan juga sapa malam hari ini. Tuhan mengatakan kepada kita, walaupun engkau pernah tinggalkan aku, walaupun engkau pernah menolak aku, walaupun engkau pernah meninggalkan kasihku, tapi hari ini
aku tetap mengasihimu. Hari ini aku mau memberikan pengampunanku kepadamu. Bahkan yang terindah. Tuhan Yesus katakan, aku akan memulihkan kamu. Pemulihan Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata. Karena Tuhan pernah lakukan kepada Petrus. Petrus dipulihkan. Diberikan satu tanggung jawab yang baru. Diberikan satu kepercayaan yang baru. Dan Petrus dipulihkan. Dan menjadi murid Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, hari ini Tuhan juga menyapa kita. Malam hari ini, dimanapun kita berada, kasih Tuhan menyapa kita. Menyapamu. Hari ini Tuhan mau mengasihimu. Hari ini, malam ini, Tuhan mau memulihkanmu. Dan ketika kita mau menerima kasih, pengampunan, dan pemulihan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan tanggung jawab yang indah. Tanggung jawab kepercayaan yang baru. Di mana Tuhan mau memakai kita. Membawa kasih-Nya. Membawa kabar sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang hari ini kehilangan harapan. Yang hari ini mereka berduka. Yang hari ini mereka putus asa. Yang hari ini mereka sedang menangis. Yang hari ini mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Tuhan memakai kita. Tuhan mau dengan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Kasih itulah yang kita akan bawa supaya orang lain yang membutuhkan kasih bisa menerimanya. Kasih yang seperti apa? Kasih yang tanpa syarat yang daripada Tuhan. Tuhan mau memakai kita supaya kita bisa pergi membawa kabar sukacita penuh pengharapan kepada orang-orang yang tidak ada harapan. Mungkin hari ini kita bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak memiliki uang. Aku tidak memiliki kekayaan. Orang biasanya berpikir bahwa menolong orang identik dengan uang. Itu tidak salah. Tetapi tidak 100% benar. Karena hari ini ada orang yang membutuhkan betul pertolongan dalam bentuk materi. Tapi tidak semua orang itu membutuhkan hal yang sama. Hari ini ada orang yang secara materi, dia memiliki, dia tidak membutuhkan. Tapi dia membutuhkan sentuhan. Dia membutuhkan perhatian, dia membutuhkan kasih. Demikian juga hari ini ada orang yang kelaparan. Memang kita tidak bisa datang hanya katakan, ayo aku doakan kamu. Orang lapar bagaimana hanya bisa didoakan menjadi kenyang. Tetapi setiap kita Tuhan mampukan untuk kita bisa membawa kasih Kristus. Untuk kita bisa membawa kabar sukacita dimanapun berada. Tuhan tuntun kita, Tuhan pakai kita dimanapun kita berada. Saya mengutip satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Madam Teresa. Siapa Madam Teresa ini? Seorang ibu, seorang wanita yang walaupun beliau ini sudah meninggal, tapi sampai hari ini apa yang dilakukannya dikenang banyak orang. Dampak daripada yang dia lakukan sampai hari ini masih dirasakan. Walaupun dia seorang wanita datang di India, di satu kota yang namanya Kalkuta. Apa yang dia lakukan di sana?
ketika ada bayi-bayi yang telantar, dia bawa pulang bayi itu dan dirawatnya. Ketika ada orang sakit, terlantar, dia bawa pulang dan dirawatnya. Ketika ada orang yang tidak dimaui lagi oleh keluarganya, karena sudah tidak, seakan-akan tidak ada gunanya. Madam Teresa ambil, beri perhatian, beri perawatan, itu yang dia lakukan. Maka ada satu kalimat yang sampai hari ini, kalimat ini memberikan inspirasi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam bahasa Indonesianya kira-kira berbunyi demikian. Tidak semua kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Tapi kami dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kita melihat kalimat ini, mungkin kita katakan, iya benar, aku tidak bisa melakukan hal yang besar. Oke, tidak bisa melakukan hal yang besar. Tapi kita bisa melakukan walaupun itu hal yang kecil. Tapi diiringi, dipenuhi dengan kasih Tuhan yang besar. Maka itulah apa yang kita lakukan menjadi bermakna dan menjadi berkat bagi orang yang kita hadapi. Ketika ada seseorang yang lagi susah, ada seseorang yang lagi stres, ketika kita berhadapan, mungkin bukan dengan banyaknya kata-kata kita bisa kuatkan dia. Mungkin hanya tepukan di bahunya, orang itu bisa dikuatkan. Bahwa ada orang yang peduli, ada orang yang mau peduli dengan apa yang aku hadapi. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan orang yang begitu suntuk, yang begitu banyak kesulitan, pergumulan. Dan dia rasa hari ini tidak ada satupun yang bisa membuat aku bahagia. Ketika kita berhadapan dengan orang seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita bawa masakan yang enak di depan dia. Apakah itu bisa memberikan sukacita buat dia? Mungkin dia katakan, aku tidak membutuhkan ini. Tapi dengan senyum kita, dengan sapaan kita, dan kita berikan yang terbaik dengan kasih yang besar, orang itu bisa memiliki semangat hidup kembali. Ketika kita menengok orang yang sedang sakit, kerabat kita yang sakit, sahabat kita yang sakit, kadang kita bingung. Aku mau bawa apa? Aku mau bawa oleh-oleh apa? Orang yang sakit seringkali tidak ingin makan. Tapi kita bingung bawa makanan. Dan kita datang. Bukan makanan yang paling utama yang dia perlukan. Kehadiran kita, doa kita, support yang kita berikan. Wah, mendatangkan sesuatu buat dia. Ada satu sukacita, ada satu pengharapan yang dia miliki kembali. Nah, di situasi, kondisi yang hari ini kita rasakan bersama. Banyak orang yang bergumul. Banyak orang yang susah, banyak orang yang sedih. Karena tidak bisa kemana-mana. Di rumah saja. Anak-anak harus belajar di rumah. Orang tua juga harus mendampingi. Belum lagi yang pengusaha mengalami kesulitan, bisnisnya lesu. Belum lagi yang karyawan kehilangan pekerjaan. Banyak sekali kita temukan orang-orang yang seperti ini. Ketika Tuhan sudah mengasihi kita, memulihkan kita, Tuhan juga katakan, ayo bawa kasihku ini kepada mereka. Ayo bawa pengharapan yang aku berikan kepadamu, kepada mereka. Bukan hanya sekedar nyanyian, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar angan-angan. Tapi kita pergi, lakukan kasih di dalam perbuatan kita. Seperti Madam Teresa tadi mengucapkan, kita bisa melakukan walaupun itu hal kecil.
tapi diiringi dengan kasih yang besar, maka itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita hari ini? Tidak ada satupun di antara kita yang katakan, Tuhan jangan aku, dia saja. Dia mampu, dia punya. Hari ini kita bisa mewujudkannya dengan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang bukan hanya sekedar kasih, tapi kasih yang sungguh ajaib, kasih yang sungguh besar kepada kita. Dan kasih inilah yang bisa kita bawa pergi. Kita sampaikan kepada orang lain bahwa Tuhan juga mengasihimu. Hari ini kalau kita bertanya kepada tenaga medis, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, apa yang kau paling butuhkan? Kira-kira pasti mereka akan menjawab, taatlah, kamu tetap di rumah, supaya tidak menambah pasien semakin banyak. Mereka juga membutuhkan satu kelegaan. Mereka membutuhkan kumpul di rumah. Keluarga mereka juga menunggu mereka. Hari ini banyak sekali yang kita bisa lakukan. Mari Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan menyapa kita. Pengampunan Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini juga Tuhan memberikan kepercayaan yang besar kepada kita. Untuk kita membawa kasih. Bukan sekedar di mulut kita. Bukan sekedar di lagu-lagu yang kita nyanyikan dengan begitu indahnya. Tapi lewat kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan diperkenalkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang-orang yang kita temui adalah orang-orang yang bisa memiliki sukacita. Memiliki kasih. Dan memiliki pengharapan dalam kehidupan mereka. Di saat-saat pengharapan itu jauh daripada mereka. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudara semua dimanapun berada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini menyapa kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Siapakah kami ini? Kami tidak jauh beda dari Petrus yang pernah mengkhianati Engkau, yang pernah berbuat tidak baik, yang pernah berbuat jahat kepadamu. Tuhan, inilah kami. Engkau tidak mengingat lagi hari kemarin, hari yang sudah berlalu, kejahatan kami. Tetapi hari ini, Engkau menyapa kami. Mengulurkan tangan-Mu, menyambut kami, sehingga kami yang mendengar seruan-Mu dan mau datang kepadamu Tuhan, Engkau siap mengasihi kami. Engkau siap memberikan pengampunan, bahkan Tuhan siap memulihkan kami. Kami bersyukur pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami, bukan hanya sekedar pemulihan, tapi sungguh Tuhan pulihkan hidup kami. Dan Tuhan memberikan kami kepercayaan. Sehingga apa yang kami sudah alami bersama dengan Engkau. Kasih-Mu, pengampunan-Mu, pemulihan-Mu. Kami bisa bawa kepada orang-orang di sekitar kami. Yang hari ini juga membutuhkan kasih Tuhan. Membutuhkan pengharapan dalam hidup mereka. Bapa yang mengasihi kami. Yesus sahabat kami, lawatlah setiap jemaat-Mu, lawatlah saudara-saudara kami dimanapun berada, yang malam hari ini bersama-sama dengan kami, berdoa, merenungkan firman Tuhan, menerima sapaan Tuhan, Tuhan juga pulihkan kami. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh dunia ini, bukan kami yang ada di Indonesia saja. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah anak-anak Tuhan boleh dibangkitkan. Kami memiliki satu semangat untuk pergi. Membawa kasih Kristus
kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kami boleh membawa pengharapan yang Engkau berikan sehingga orang-orang di sekitar kami yang tidak ada pengharapan boleh dipulihkan juga. Terpuji Engkau Bapa yang sudah memberikan firman ini kepada kami. Tolong kami supaya kami menghidupi firman ini. Terpuji Engkau yang sudah memberikannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang telah kita terima melalui doa malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepadanya. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan memulihkan kita, dan Tuhan memberikan satu kepercayaan untuk kita boleh membagikan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita, di sekitar kita, dimanapun Tuhan percayakan kita. Oleh sebab itu ketika kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Pada malam hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Persembahan dari Bapak Ibu sekalian bisa ditransfer atau lewat QR Code di gereja masing-masing. Acara kami berdoa untuk Anda setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Bapak Ibu dapat mengirimkan pokok doa di hotline WA berikut ini. Bulan Mei, kebaktian minggu tetap kita lakukan secara online jam 9 pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.